Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmat-Nya, sehingga kita semua dapat menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita selawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Penonton video history yang saya hormati, pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan informasi tentang kejadian di masa lampau yang kami ketahui. Ada cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Diceritakan mereka turun ke bumi dengan memakai dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Ketika berada di bumi, dedaunan itu jadi kering dan kemudian rontok. Dipercaya segala wewangian yang tercium di Hindia berasal dari daun tersibak. Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah bertemu. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan itu. Susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Adam dan Hawa sadar kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi. Mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka, tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Ia lalu mengadu pada Allah tentang masalahnya ini. Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu, Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon. Kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal, memakan daging binatang tertentu. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah, dan manusia tidak dapat mengurangi atau menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan Allah. Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ia terkejut ketika janin dalam perutnya bergerak-gerak. Hawa tidak yakin dari mana tempatnya yang bergerak di perutnya itu akan keluar. Ketika waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan proses sakitnya. Hawa melahirkan anak kembar, Habil dan Layutsa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar Kabil dan Iklimah. Sepasang anak laki-laki dan perempuan selalu dilahirkan olehnya. Diceritakan Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang, laki-laki dan perempuan. Diceritakan juga anak yang dikandung Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar, kecuali Sits yang memiliki Nur Mustafa SAW di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus, hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Pada saat anak cucu Adam berkembang banyak, terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan Layutsa, sedangkan anak kembar kedua adalah Kabil dan Iklimah. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik, sedangkan Iklimah kembaran dari Kabil sangat cantik. Pada saat itu, Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Jadi tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan Iklimah, Kabil mengajukan protes. Kabil merasa lebih berhak atas diri Iklimah, karena dia adalah saudara kembarnya. Kabil tertarik pada kembarannya sendiri karena kecantikannya. Allah kemudian memerintahkan Habil dan Kabil untuk berkurban melalui Nabi Adam. Kurban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas Iklimah. Kabil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkurban. Sedangkan Kabil yang peternak mengorbankan kambing muda dan gemuk. Setelah keduanya berkurban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkurban berhak atas diri Iklimah. Kabil marah dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Setan memanfaatkan kemarahan Kabil dan membujuknya untuk memukul Habil. Kabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi masalah besar. Celakanya, pukulan Kabil membuat Habil terbunuh. Kabil takut dan bingung. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tak bernyawa. Kabil mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa kembali tubuh Habil ke tepi pantai. Akhirnya Kabil mohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Kabil melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati entah karena apa. Gagak yang masih hidup membawa gagak mati turun. Burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak mati ke dalamnya. Kabil mengerti sekarang. Ia pun meniru cara burung tersebut untuk mengubur Habil. Cerita Habil dan Kabil ini merupakan pembunuhan pertama di bumi.
Kisah Nabi Adam ternyata mengandung banyak nasihat untuk umat manusia, tentang ketaatan dan ketergantungan manusia sebagai hamba kepada Allah, sekaligus juga tentang kebesaran Allah yang selalu memberi kemudahan manusia ketika meminta pertolongan. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe, like, dan komennya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik, tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian saya mohon maaf, dan untuk penutup video, ini saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.